sini saya Nuraini dari Universitas Aisyah Surakarta. Di sini saya nanti akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai sel serviks. Sebelumnya, apakah saya boleh mengetahui identitas Ibu? Boleh. Nama saya Rostiana, umur saya 20 tahun. Baik Ibu, apakah sudah siap? Siap. Saya mulai ya Bu ya. Iya. Yang pertama di sini ada penyebab dari kanker serviks itu sendiri. Kanker serviks itu sendiri disebabkan oleh HIV atau disebut juga human papilloma virus atau subtipe dari onkogenik, terutama subtipe 16 dan 18. Dan di sini ada tujuan dari kemoterapi sendiri, yaitu yang pertama ada menghambat penyebaran kanker, menyembuhkan kanker secara keseluruhan, terus meningkatkan keberhasilan metode pengobatan lain, praoperasi atau kemoterapi yang dikonsumsikan oleh radioterapi, dan yang terakhir ada meringankan gejala yang diderita. Lalu di sini ada persyaratan pasien yang akan menjalani kemoterapi. Yang pertama itu fungsi ginjalnya harus baik ya Bu, karena kebanyakan obat-obat kemoterapi diproses oleh hati atau ginjal. Cacat atau gagal hati atau ginjal dapat menjadi halangan terhadap kemoterapi itu sendiri. Terus fungsi hati itu harus baik. Terus di sini nilai normal hemoglobin harus normal. Normal itu pria itu harus 13,8 sampai 17,2 gram per desiliter, wanita 12,1 sampai 15,1 gram per desiliter. Terus untuk leukositnya nilai normalnya untuk dewasa itu 3.500 sampai 1.500 sel per milimeter kubik. Untuk trombositnya nilai normal trombosit itu 150 sampai 450 mikroliter ya Bu ya. Terus di sini upaya pasien untuk memenuhi persyaratan itu yang pertama makanan tinggi kalori, tinggi protein seperti ikan, kutuk dan lainnya. Terus makanan yang mengandung antioksidan seperti buah dan sayur-sayuran hijau. Terus yang ketiga cukup istirahatnya. Yang keempat minum minimal 2000 ml per hari. Nah, untuk selanjutnya ada efek samping. Yang pertama, mual dan muntah, anemia dan kelelahan atau pusing, terus rasa nyeri, terus perubahan kulit, kering atau kehitaman. Lalu yang terakhir ada rambut rontok atau alopecia. Terus di sini efek samping dari kemoterapi yang mual dan muntah itu beberapa hal yang dapat mengatasi mual dan muntah saat kemoterapi. Itu bisa dengan makan dengan porsi sedikit namun sering. Terus yang kedua, usahakan untuk mengonsumsi makanan yang bersuhu dingin. Terus yang ketiga, jangan mengonsumsi makanan dan minuman yang memiliki temperatur berada dalam satu waktu. Dan yang terakhir, minum di antara dua makan. Jangan terlalu banyak minum ketika makan. Lalu untuk anemia dan kelelahan atau pusing, beberapa hal yang dapat mengatasi mual muntah saat kemoterapi yaitu istirahat yang banyak seperti tidur siang setidaknya 15 menit saja dapat membantu tubuh kembali pulih. Terus yang kedua, melakukan olahraga ringan. Terus yang terakhir, melakukan kelola stres dengan baik. Ibu bisa menggunakan waktu luang ibu untuk melakukan hobi atau hal-hal yang disukai oleh ibu. Lalu untuk rambut rontok atau alopecia itu ibu bisa bergaya dengan menggunakan topi, scarf atau wig. Terus jika ibu muslim itu bisa menggunakan kerudung. Yang kedua itu jika ingin keramas, gunakan sampo yang tidak memiliki wangi dan ringan di kulit. Terus yang ketiga, hindari terlalu sering menyisir rambut. Lalu yang keempat, hindari menggunakan minyak atau krim rambut.
Lalu untuk rasa nyerinya ya Bu ya, yang pertama bisa melakukan akupuntur atau pemijatan yang bisa mengurangi rasa sakit. Terus yang terakhir meminum obat anti peradangan selama kemoterapi atau setelah melakukan operasi. Terus untuk perubahan warna kulit itu kering atau kehitaman, bisa memperbanyak minum air putih dan berkonsumsi makanan bergizi secara seimbang seperti vitamin, buah-buahan dan sayuran. Hindari mandi terlalu lama, umumnya cukup habiskan waktu sekitar 10 menit untuk mandi. Terus hindari mandi dengan air hangat sebab cenderung lebih mengurangi kelembapan kulit. Gunakan sabun yang lembut dan bebas pewangi. Terus kenakan pakaian yang lebih lembut dan tidak lengket di kulit. Lalu yang terakhir, cuci pakaian dengan deterjen yang berformulasi ringan. Lalu untuk upaya mengurangi efek sampingnya itu hygiene rambut dan menyampaikan kembali setelah terapi dihentikan. Seperti jika ingin keramas, gunakan sampo yang tidak memiliki wangi yang ringan di kulit. Terus hindari selalu sering menyisir rambut, hindari menggunakan minyak atau krim rambut. Efek sampingnya mengonsumsi buah dan sayur. Yang pertama, buah ada jeruk yang disarankan untuk dikonsumsi setelah kemoterapi karena kandungan vitamin C yang terbukti dari baik untuk meningkatkan dan memperkuat imunitas tubuh. Terus ada pisang, buah yang berwarna kuning ini juga disarankan baik untuk kanker yang telah menjalani kemoterapi. Terus yang ketiga ada anggur, itu juga sangat disarankan untuk dikonsumsi setelah kemoterapi karena ada kandungan senyawa lycopene atau karotenoid dengan sifat anti kanker yang kuat. Lalu yang terakhir ada lemon. Walaupun memiliki rasa asam, lemon sangat baik untuk dikonsumsi pasien kanker karena kandungan antioksidan yang tinggi sehingga dapat menghilangkan racun di dalam tubuh. Sampai sini sudah saya jelaskan Ibu. Apakah ada pertanyaan? Baik Ibu, kalau begitu saya yang bertanya ya Bu ya. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai apa saja yang buah dan sayuran yang baik untuk dikonsumsi untuk mengurangi efek samping dari kemoterapi. Buah-buahnya itu ada jeruk, pisang, anggur, dan lemon. Baik Ibu, sudah benar. Kalau begitu, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, besok saya akan kembali untuk memeriksa mungkin tanda-tanda vital Ibu. Iya. Sampai sini saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.